Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ayu Power. Oke teman-teman, untuk hari ini saya pulang mancing ya, habis mancing. Tadi dapat ikan kakap, barabudi ya. Rencana mau masuk ke tank ini teman-teman. Kita lagi proses penetralan ya, sama untuk penyembuhan luka ya, karena mancing ya teman-teman, kena mata kail. Oke, seperti janji saya, untuk saat ini saya mau review ya pump yang saya sudah unboxing kemarin ya, dari Mayin Internasional ya, Edwell ya. Edwell ukuran 10.000 liter per jam. Oke, untuk saat ini saya setting di angka 8.000 liter per jam teman-teman. Mungkin rencana mau buat skimmer ya, rencana aja ya teman-teman, tapi emang saya mau buat ya. Tapi untuk waktunya nggak tahu kapan ya gitu ya. Jadi rencana selanjutnya seperti itu. Dan untuk saat ini saya mau nge-review lagi ya teman-teman, untuk kelebihannya apa dan kekurangannya mungkin apa ya untuk pump ini ya. Pump sekelas 1 jutaan ya di online shop atau di main store-nya juga ya. Itu harganya 1 jutaan teman-teman, untuk ukuran yang 10.000 ya. Sebetulnya variatif dari 3.500 nyampe 15.000 itu harganya berbeda. Nah, kebetulan saya ada yang 10.000 liter per jam ya. Tapi di setting di 8.000. Untuk bagian skimmer nanti mungkin saya setting untuk 10.000 full max-nya ya, teman-teman. Oke, kita review. Mungkin di sini saya akan dari kekurangannya dulu mungkin ya. Banyak yang bilang untuk pump ini mudah nyetrum kalau di air ya. Jadi nanti saya akan perlihatkan kepada kalian apakah nyetrum apa enggak ya. Jadi saya akan perlihatkan ya. Untuk komentar yang kemarin, kebanyakan yang punya pump Hydewell ini kebanyakan nyetrum teman-teman. Jadi saya tes saja ya, tes saja. Apakah benar nyetrum ya gitu ya. Sekaligus untuk pump ini kekurangannya ada yang teman saya itu di arus listriknya itu enggak stabil, jadi pump kebakar ya. Tapi mudah-mudahan yang punya saya ini ya bisa awet ya teman-teman. Oke, mungkin kita seperti itu aja teman-teman untuk kekurangannya. Nyetrum ya, kalau saya kurang tahu tuh, mungkin saya masih baru atau berapa hari atau berapa minggu berapa bulan mungkin ya. Jadi untuk saat ini kita tes saja apakah nyetrum apa enggak ya. Oke, kita gas teman-teman, apakah nyetrum. Oke, kita perlihatkan lebih detailnya lagi ya. Oke ya, kita masukkan ya ke dalam air tangan ini ya. Oke ya teman-teman, kita akan uji coba ya, uji coba dengan tangan. Sebelumnya emang nggak ada ini, nggak ada tegangan listrik ya di dalam air ini ya. Tapi kita mau pastikan di video ini ya, mungkin teman-teman kan penasaran apakah nggak nyetrum gitu ya. Oke, kita cek aja teman-teman. Nyetrum nggak ya, ternyata enggak nyetrum teman-teman. Nah, gini pegang kabelnya, pumpnya, airnya, enggak nyetrum ya teman-teman. Kirain kesetrum ya. Jadi saya pas proses pengetesan juga saya sudah memasukkan tangan seperti ini ya untuk settingannya, tapi nggak nyetrum teman-teman. Kenapa punya kalian pada nyetrum ya? Jadi saya bertanya-tanya ini. Nggak nyetrum ya, kalau punya saya ini nggak nyetrum. Kalau ditanya keluaran pump ini nggak tahu ini, karena saya dikirim juga asal mungkin ya dari sananya, tapi nggak nyetrum teman-teman, nggak nyetrum ya, clear ya, nggak nyetrum. Untuk kekurangan di sini saya nggak bisa membuktikan ya kalau ini nyetrum, jadi masih mantap ya punya saya. Oke, kita lanjutlah langsung ke kelebihannya apa saja ya, gitu. Mungkin kita akan bahas teman-teman di sini ya. Oke, kita lanjut ya ke kelebihan ya, kelebihan keunggulan mungkin dari spek apa sih dari pump mahal seperti ini ya, sampai 1 jutaan dibanding pump lain gitu ya. Oke, kita gas untuk kelebihannya.
Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk kelebihan pump dari Mayen ya. Well, apa saja sih fitur-fiturnya gitu ya. Mungkin kita dari basicnya dulu ya teman-teman. Mungkin dari warna. Oke, warna hitam dan merah ini sangat mencolok ya teman-teman. Sangat bagus sekali ya. Untuk ciri khasnya emang dari pump ini seperti itu ya teman-teman. Mencolok dan elegan ya. Oke, dengan bentuknya yang kompleks ya. Dan untuk menurut saya sih pump dengan besar yang 10.000 ini cukup ringan teman-teman, cukup ringan. Terus mungkin kalau untuk pipa ke atasnya merah sama hitam mungkin lebih mantap lagi ya. Mungkin untuk besok saya akan cat ya untuk bagian ini. Karena kalau untuk pipa juga cukup mahal ya kalau yang warna merah itu ya. Oke, jadi kita cat aja untuk kegunaan sih hampir sama, cuma mungkin ada kelebihan tertentu untuk pakai pipa yang mahal ya teman-teman. Mungkin kotoran nggak nempel ya. Jadi saya akan cat aja teman-teman. Oke, untuk warna sudah ya. Untuk berat ya, ringan lah, cukup ringan untuk ukuran 10.000 liter per jam. Oke teman-teman, dan untuk bagian tampilannya lagi ada yang namanya controller ya. Jadi apa sih controller itu ya? Jadi nanti saya akan jelaskan juga teman-teman. Oke, kita ke pump lagi ya. Ke pump lagi untuk daleman pump ya. Untuk kelebihannya sih ya, ini dari bahan-bahan dari Jerman ya, tapi saya nggak tahu juga ya teman-teman, karena saya baru pakai. Pumpnya ini materialnya dari Jerman, untuk shaftnya pakai keramik ya, jadi bisa buat air tawar dan asin. Lanjut ke bagian ini ya teman-teman, wattnya kurang tahu. Untuk wattnya katanya sih pakai inverter. Inverter itu pengecil ya tegangan lah teman-teman. Jadi untuk tegangan wattnya bisa diperkecil lagi gitu ya. Jadi agak hemat dari pump yang lain. Tapi saya belum nyoba. Dan untuk perhitungan untuk listriknya juga saya belum coba ya. Tapi seperti itu untuk kelebihannya ya. Untuk wattnya bisa di minim lagi ya. Pakai inverternya ya. Oke. Seperti itu untuk pumpnya teman-teman, basicnya ya. Basicnya seperti itu ya. Kita lanjut lagi mungkin untuk di bagian controllernya mungkin ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke controller. Untuk controller itu ada ini ya teman-teman, ada untuk plus min sama mode makan dan on off ya. On off-nya ada di situ. Jadi untuk kalian nggak perlu ribet-ribet untuk mematikannya ya. Jadi kalian kadang harus nyabu colokan gitu ya. Jadi untuk pakai controller seperti ini, jadi kalian lebih mudah untuk memantau ya. Oke ya teman-teman, jadi lebih praktis di bagian on off-nya ya. Jadi sekali tekan langsung mati, langsung hidup gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian pengaturannya. Sebetulnya untuk pump biasa sudah ada aturan pengaturan pump, cuma manual. Mungkin nanti saya akan bandingkan setel pump manual dan pump yang pakai controller ya. Mungkin besok ya teman-teman. Saya buatin untuk kalian. Saya fokus di sini dulu. Untuk controllernya ini ada huruf plus dan min. Kalau plus itu ada nambahin kecepatannya. Jadi untuk pump ini ada 10 kecepatan, 1 nyampe 10 ya teman-teman. Berarti ya anggap saja 1000 nyampe 10.000 liter per jam gitu ya, 10 kecepatan. Dan lanjut kita ke mode makan. Mode makan saya bisa pencet mode makan, yaitu kalau mode makan kita pencet ya itu ya tombolnya, otomatis mati terus hidup lagi itu 15 menit baru pump hidup lagi running biasa, itu otomatis teman-teman. Ketika kita ngasih makan pump mati, setelah 15 menit pump hidup. Mungkin kalau untuk predator seperti ini kurang cocok teman-teman, menurut saya kurang cocok. Kenapa? Karena mungkin ya takutnya dilepein lagi atau dimuntahin lagi ya. Kalau udah biasa sih nggak apa-apa, tapi ya menurut saya seperti itu ya. Tapi untuk kalau mungkin Mas Koki atau Koi ya, kalau kita ngasih makan kan nggak ada arus gitu ya, enak mungkin ya. Tapi kalau saya sih ada arus terus lah kayak gini, predator ada arus juga
tidak ada perubahan tekanan, menurut saya lebih mantap teman-teman. Jadi adanya mode makan ini ya, fit ya, jadi itu 15 menit ya, auto running ya. Jadi kita nggak perlu mencet apa-apa, itu langsung jalan sendiri pumpnya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, ke bagian kabel teman-teman. Kabel di sini ada yang namanya soket ya teman-teman, yaitu soket pemisah pump ya, motor pumpnya dengan controllernya. Jadi bisa dipisah. Misalnya kalian pakai top filter, otomatis pengen kabel dari pumpnya itu naik ke lubang inputnya ya, melalui pipa. Kalian bisa setting di bagian itu, ataupun di sela-sela yang kecil mungkin kalian malas lah mindah gitu ya. Jadi ada soket ya, seperti lampu sendiri ya, lampu biasa ada teman-teman, dia ada soketnya dan bisa diikat lagi. Nah itu kelebihannya teman-teman, jadi seperti itu, lebih mudah. Dan untuk kabelnya besar ya, jadi saya rasa awet ya. Untuk panjang juga panjang sekitar 5 meteran teman-teman, 5 meteran. Bisa lah untuk setting tank 3 meter ya, masih longgar lah ya teman-teman. Apalagi kalau kedudukannya di bawah kan ya. Oke, kita lanjut lagi mungkin ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk suara ya. Untuk suara mesin itu halus teman-teman dibanding pump lainnya ya, lebih halus. Untuk 8.000 kalau pump lainnya mungkin udah geder banget di sini ya. Ini halus banget teman-teman. Ini di sound filternya halus banget, hampir nggak ada suara ya, cuma gitu ya. Kalau seperti kemarin untuk itu ya, Sunsun 5.800 itu gedernya keras sih, menurut saya keras. Lebih halusan ini ya, harga nggak bohong. Oke gitu ya teman-teman. Jadi review apa adanya ini ya teman-teman, review apa adanya setelah saya memakai pump ini. Dengan pump ini juga untuk arusnya gede ya teman-teman, saya udah jelaskan tadi. Untuk impellernya emang benar-benar mantap ya, mantap. Oke mungkin itu saja ya teman-teman, apalagi sih nggak ada ya, nggak ada lagi ya mungkin saya bahas. Mungkin untuk ketahanannya kurang tahu, tapi untuk garansinya mungkin jadi kelebihan lagi ya. Untuk garansinya ini 1 tahun teman-teman, beda dengan pump lainnya kan. Kelebihannya itu ada garansi 1 tahun, coba teman-teman, dari resmi ya, dari mayinnya ya. Wah mantap sekali kan. Kalau ada rusak mungkin, kalau kita nggak obah-obah atau apa-apa, emang rusaknya beneran rusak sendiri ya, sebelum 1 tahun itu kita bisa garansi. Itu bener atau enggak, tapi menurut saya kalau bener itu mantap sekali ya. Bisa dicoba ya teman-teman. Siapa tahu kalian baru beli ya, berapa bulan rusak kan, kalian bisa coba klaim ya. Tapi kalau untuk main sih menurut saya, untuk di grup-grup yang saya kunjungi, kalau ada kendala dia langsung sigap ya, sigap menangani ya. Oke, kita coba lagi lah apa mungkin kendala berikutnya dan kelebihannya yang belum saya tahu ya. Mungkin baru berapa hari saya pakai ya. Mungkin saya akan sharing untuk kalian semua di berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Jadi kelebihan kekurangannya apa lagi gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja teman-teman yang bisa saya sharing, karena mungkin pemakaian cuma berapa hari ya. Tapi saya pengen review aja gitu ya. Jadi banyak yang komentar seperti itu, saya buktikan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support kalian ya, udah dukung channel saya, channel Ayu Power. Oke, ikuti terus ya channel Ayu Power. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.